Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kali ini kalian mencermati contoh berita yang mengandung unsur 5W1H dan bagaimana cara menentukan pokok-pokok beritanya. Silakan disimak. Dalam menyimak berita kita harus memahami isi berita dengan memerhatikan pokok-pokok beritanya. Pokok-pokok berita itu dapat kita tentukan dengan berpedoman pada unsur 5W1H, what, where, when, who, why, how. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau disingkat Adik Simba. Kita menentukan apa yang diberitakan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan terjadi, siapa saja yang terlibat, mengapa terjadi, dan bagaimana peristiwanya. Simak contoh berita berikut. Opsi sekolah tatap muka untuk hindari learning loss. Hampir 1,5 tahun ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Selama itu pula, pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 tersebut. Awal Januari tahun 2021 lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan sekolah wajib memberikan opsi belajar tatap muka terbatas kepada para siswa. Hal itu, menurut Nadiem, dimaksudkan agar Indonesia terhindar dari learning loss. Nadiem menjelaskan learning loss atau kehilangan satu generasi yang tidak belajar sama sekali, rentan terjadi selama PJJ. Itu bisa terjadi mengingat infrastruktur dan fasilitas pendukung peserta didik yang berbeda-beda. Saat pandemi, pembelajaran jarak jauh berdasarkan data di seluruh dunia, keefektifannya menurun. Ada berbagai macam laporan mengenai berbagai macam kendala yang dialami, termasuk di Indonesia. Ada masalah seperti konektivitas yang tidak bisa diandalkan, masalah tidak punya gawai, itu adalah masalah fundamental sehingga pelaksanaan PJJ pun di berbagai macam daerah sangat sulit dilakukan, kata Nadiem Makarim, Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021. Kedua, lanjut Nadiem, dampak psikososial kepada murid. Nadiem menyebut ada banyak hal yang anak-anak alami seperti kebosanan di dalam rumah, jenuh dengan begitu banyaknya video conference yang mereka lakukan di rumah. Selain itu, kondisi belajar yang tidak dinamis, kesepian, dan siswa mengalami depresi karena tidak bertemu dengan teman-teman dan gurunya. Ada juga berbagai macam permasalahan domestik, mulai dari stres yang disebabkan terlalu banyak berinteraksi di rumah, dan kurang keluar rumah. Bahkan ada berbagai macam laporan kekerasan domestik, yang terjadi di berbagai macam rumah tangga terkait PJJ. Hal ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kemudian, peningkatan level stres orang tua yang di tengah kesibukannya, harus membantu membimbing anak dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ada berbagai macam faktor yang membuat PJJ ini tidak optimal bagi banyak sekali bagian dari masyarakat kita, apalagi di daerah terluar dan tertinggal, di mana infrastruktur dan teknologinya pun kurang memadai, imbuh Nadiem. Nadiem mengatakan, proses PJJ sudah terlalu lama dan tidak bisa menunggu lagi dan mengorbankan pembelajaran, serta kesehatan mental para murid. Pembukaan sekolah tatap muka juga untuk menjawab pertanyaan banyak orang tua, yang melihat mal dan pusat hiburan semua sudah dibuka, tapi sekolah tak kunjung buka. Bahwa kita tidak bisa menciptakan satu generasi yang mengalami learning loss, yang tidak bisa dibalikkan lagi. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk orang tua,
untuk bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan di sekolah, ungkap Nadiem. Pokok-pokok berita. Apa? Sekolah wajib memberikan opsi belajar tatap muka terbatas kepada para siswa, agar Indonesia terhindar dari learning loss. Learning loss, atau kehilangan satu generasi yang tidak belajar sama sekali, rentan terjadi selama PJJ. Di mana ada berbagai macam laporan mengenai berbagai macam kendala saat PJJ yang dialami di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kapan dan siapa? Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021. Mengapa, saat pandemi, pembelajaran jarak jauh, berdasarkan data di seluruh dunia, keefektifannya menurun? Ada masalah, seperti konektivitas yang tidak bisa diandalkan, masalah tidak punya gawai, kebosanan di dalam rumah, jenuh dengan begitu banyaknya video conference, kondisi belajar yang tidak dinamis, kesepian, dan siswa mengalami depresi, karena tidak bertemu dengan teman-teman dan gurunya, peningkatan level stres orang tua, dan berbagai masalah lainnya. Bagaimana? Menteri mengatakan bahwa ada berbagai macam faktor yang membuat PJJ ini tidak optimal bagi banyak sekali bagian dari masyarakat kita, apalagi di daerah terluar dan tertinggal, di mana infrastruktur dan teknologinya pun kurang memadai. Proses PJJ sudah terlalu lama, dan tidak bisa menunggu lagi dan mengorbankan pembelajaran serta kesehatan mental para murid. Pembukaan sekolah tatap muka, juga untuk menjawab pertanyaan banyak orang tua yang melihat mal dan pusat hiburan semua sudah dibuka, tapi sekolah tak kunjung buka. Bahwa kita tidak bisa menciptakan satu generasi yang mengalami learning loss, yang tidak bisa dibalikkan lagi. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk orang tua untuk bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan di sekolah, ungkap Nadiem. Demikianlah contoh berita yang mengandung unsur 5W1H dan bagaimana cara menentukan pokok-pokok beritanya. Kalian bisa mempelajari model berita tersebut sebagai contoh untuk mengidentifikasi berita lain, agar dapat menentukan unsur-unsur dan pokok beritanya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.